Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 17C. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ryan Raja Rifiansyah dengan NIM akhir 94 dan teman saya itu Juan Azmi Tanjung dengan NIM akhir 95. Jadi, pada kali ini yaitu saya akan menjelaskan mengenai penulangan plat. Penulangan manual. Plat yang digunakan dalam perencanaan bangunan pada tugas besar kali ini adalah jenis plat dua arah. Sehingga penulangan didesain untuk dua arah pula. Untuk penulangan pada tiap arahnya akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu lajur kolom dan lajur tengah. Hal ini dikarenakan plat yang dekat dengan kolom memiliki inersia lebih besar dibandingkan plat pada sisi tengah, sehingga memiliki kekakuan yang lebih besar yang otomatis akan memikul beban yang lebih banyak. Lalu adapun ilustrasi jalur tengah dan lajur kolom, dan adapun prosedur perhitungan yang akan dilakukan pada penulangan kali ini. Yang pertama itu ada parameter penulangan manual. Itu untuk panjang plat arah sumbu 1 itu 3.500 mm, panjang plat arah sumbu 2 itu 3.500 mm, tebal platnya 125, diameter tulangannya 12 mm, selimut bersihnya 20 mm, tebal efektif penampang yaitu 87 mm, kuat tekan beton, FC aksennya itu 22 MPa, kuat leleh tulangan FY-nya itu adalah 400 MPa. Lalu ada modulus elastisitas beton yaitu 22.045. Lalu ada beta 1 yaitu 0,8500. Lalu ada sama dengan 1. Ya, lalu selanjutnya adalah perhitungan beban. Beban yang ditinjau hanyalah beban merata yang diterima oleh plat saja. Beban dinding dan beban tangga itu dianggap langsung oleh diterima dengan si balok ya tanpa didistribusikan ke plat. Lalu SIDL dan EL diambil berdasarkan fungsi bangunan tiap lantai, sedangkan DL dihitung dengan rumusan berikut yaitu DL sama dengan T dikali Rho dikali G, yaitu DL adalah beban mati, T adalah tinggi plat, Rho adalah berat jenis beton, G adalah gravitasi. Untuk Q sama dengan 1,2 DL plus SIDL plus 1,6 LL, maka didapatkan nilai 8.160 kilonewton meter kuadrat. Lalu ada perhitungan momen statis total, yang dimana M0 sama dengan QU 12 LN 2 per 8, yang dimana L2 adalah lebar bawah plat sesuai arah tinjauan. Lalu LN adalah panjang bersih plat. Terus ada menentukan distribusi momen arah transversal, yang dimana lapangan X yaitu CIX sama dengan 27, lapangan Y CY sama dengan 20,3, lalu tumpuan X CTX 62,3, tumpuan Y CTY 55,3. Lalu di sini ada result hasil rekapitulasi perhitungan penulangan plat, yang dimana di sini sudah tertera, yaitu penulangan lentur analisis untuk per meternya. Yang di sini ada momen positif M11, tulangan lapangan bawah arah sumbu 1, yaitu oke semua, tidak ada kendala. Lalu yang kedua itu ada momen negatif M11, tulangan tumpuan atas arah sumbu 1X. Di sini juga tidak ada masalah, oke, bisa dicek. Lalu momen positif M22 yaitu tulangan lapangan bawah arah sumbu 2Y. Di sini juga tidak ada kendala untuk cek jarak bersihnya oke, cek ASMI-nya oke, cek MN lebih besar daripada MU-nya juga oke. Lalu yang di sebelahnya itu adalah momen negatif M12. M22 tulangan tumpuan atas arah sumbu 2Y. Yang dimana di sini juga tidak ada kendala, yaitu cek jarak bersihnya oke, cek ASMI-nya oke, dan MN lebih besar daripada MU-nya juga oke. Lalu di sini ada tulangan minimum untuk tumpuan bawah dan lapangan atas arah X dan Y. Di sini juga cek spasinya oke, jarak bersihnya juga oke, cek ASMI-nya juga oke. Pengecekan kapasitas gesernya juga didapatkan nilai 69,371, yaitu untuk kapasitas geser beton, lalu faktor reduksinya itu 0,75, ambang batas geser platnya itu 26,014. Dan pada perhitungan kali ini juga tidak diperlukan tulangan geser plat karena sudah mencukupi. Lalu ada lendutan plat, nilainya tertera di sini. Lalu selanjutnya ada lendutan arah sumbu 1. Untuk nilai-nilainya tertera di presentasi ini. Cek lendutan seketika pada lendutan di sumbu 1 itu oke. Terus cek lendutan jangka panjangnya juga oke. Lalu untuk lendutan arah sumbu 2 juga tidak ada kendala.
Lalu di sini ada perhitungan momen positif M11 tulangan lapangan bawah arah sumbu 1x. Yang pertama itu spasi mix apa maksimum Smax sama dengan 250. Lalu yang kedua yaitu jumlah tulangan negatif tumpuan N sama dengan 10. Lalu yang ketiga yaitu jarak bersih antar tulangan. Didapatkan nilai 88 mm. Lalu yang keempat yaitu untuk AS pasangnya didapatkan nilai 1130,973 mm kuadrat. Lalu ada AS min yaitu didapatkan nilai 250 mm kuadrat. Lalu ada AS min yaitu FY lebih besar daripada 420 MPa. Untuk nilai yang tadi itu kurang dari 420 MPa. Untuk yang lebih dari 420 MPa didapatkan nilai 236,250 mm kuadrat. Lalu untuk tinggi balok beton didapatkan nilai 24,192 mm. Lalu ada kapasitas lentur yang dimana Mn sama dengan 28,457 kN meter. Lalu lokasi garis netral yaitu C sama dengan 28,461 mm. Lalu ada regangan tulangan tarik yaitu S didapatkan nilai 0,006. Lalu ada faktor reduksi didapatkan nilai 0,900. Lalu ada kapasitas lentur tereduksi didapatkan nilai 30,497 kN meter. Lalu yang kelima yaitu momen positif M22 tulangan lapangan bawah arah sumbu 2Y. Yaitu yang pertama Smax-nya didapatkan nilai 250, jumlah tulangan negatif tumpuannya didapatkan nilai 10, jarak bersih antar tulangannya didapatkan nilai 88 mm. Lalu untuk AS pasangnya didapatkan nilai 1130,973 mm kuadrat. Untuk AS min FY kurang dari 420 MPa didapatkan nilai 250 mm kuadrat. Lalu untuk AS min FY lebih besar dari 420 MPa didapatkan nilai 236,250 mm kuadrat. Lalu ada tinggi balok beton didapatkan nilai 24,192 mm. Lalu ada kapasitas lentur didapatkan nilai 28,457 kN meter. Lalu ada lokasi garis netral didapatkan nilai 28,461 mm. Lalu ada regangan tulangan tarik didapatkan nilai 0,006. Ada faktor reduksi yaitu didapatkan nilai 0,900. Lalu kapasitas lentur tereduksi didapatkan nilai 30,497 kN meter. Lalu yang keenam, tulangan minimum untuk tumpuan bawah dan lapangan atas arah X dan Y, yaitu untuk spasi maksimumnya X max-nya didapatkan nilai 250 mm, jumlah tulangan negatif tumpuan didapatkan nilai 10, jarak bersih antar tulangan didapatkan nilai 88 mm, untuk AS pasangnya didapatkan nilai 1130,973 mm kuadrat. Untuk AS min FY kurang dari 420 MPa didapatkan nilai 250 mm kuadrat. Untuk AS min FY lebih besar dari 420 MPa didapatkan nilai 236,250 mm kuadrat. Lalu yang ketujuh ada pengecekan kapasitas geser yang dimana untuk yang A kapasitas geser beton yaitu FC sama dengan 69,371 kN. Kalau yang B itu ambang batas geser plat sama dengan 26,014 kN. Lalu yang ke-8 adalah kapasitas retak lentur, di mana momen inersia plat didapatkan nilai 1627, 60, 44, 16,7 mm pangkat 4. Lalu ada tegangan retak didapatkan nilai 2,908 MPa. Lalu untuk garis netralnya didapatkan nilai 62,500 mm. Lalu ada kapasitas retak lentur didapatkan nilai 7,573 kN meter. Lalu ada momen inersia retakan didapatkan nilai 40,69,0104,17 mm pangkat 4. Lalu yang 9 lendutan arah 1. Untuk MA lapangan positif didapatkan nilai 7,692 kN meter. Untuk MA lapangan minus yaitu didapatkan nilai minus 10,225 kN meter. Lalu ada inersia lapangan didapatkan nilai 157,18,52,01 mm pangkat 4. Lalu ada inersia tumpuan yaitu didapatkan nilai 9,028,4833 mm pangkat 4. Lalu untuk inersia rata-rata ini didapatkan nilai 123,735,017 mm pangkat 4. Lalu ada lendutan seketika akibat DL didapatkan nilai 4.606 mm kuadrat. Sorry, 4,606 mm. Lalu ada lendutan seketika akibat SIDL, yaitu didapatkan nilainya 0,0 mm. Lalu ada lendutan seketika akibat LL, didapatkan nilai 2000,924 mm. Lalu ada syarat lendutan seketika LL, yaitu didapatkan nilai 12,500 mm. Adapun faktor jangka panjang didapatkan nilai 1,212.
Lalu ada lendutan jangka panjang atau delta LT didapatkan nilai 8,507. Lalu ada syarat lendutan jangka panjang didapatkan nilai 18,750 mm. Lalu ada penulangan arah utara selatan, yaitu yang pertama tabulasikan momen yang didapatkan dari distribusi momen. Ambil nilai positif dan negatif terbesar, hitung MN. Lalu yang ketiga dimensi plat. Untuk penulangan arah NS, tebal plat lantai yang digunakan adalah 150 mm dengan tebal efektif 119 mm. Lalu yang keempat, hitung nilai tekan beton CC sama dengan 20 mm. Yang kelima, hitung tinggi efektif balok D sama dengan tebal plat dikurang selimut beton dikurang 0,5 dikali diameter tulangan. Lalu yang keenam yaitu hitung MN. MN sama dengan CC D dikurang 0,5A didapatkan nilai 94,495 kN meter. Lalu hitung lokasi garis netral yaitu C sama dengan A per beta 1. Lalu yang ke-8 itu periksa kelelehan tulangan lentur positif S sama dengan DC D dikurang C per C dikali EC dengan 0,003. Jika ES kurang dari 0,02, tulangan belum leleh. Jika ES lebih dari 0,02, yaitu tulangan leleh. Lalu yang kesembilan yaitu hitung tulangan tarik AS. Yaitu jika tulangan leleh, T sama dengan AS dikali FY. Jika tulangan belum leleh, yaitu T sama dengan AS dikali ES dikali E. Dengan modulus elastisitasnya itu 200.000 MPa. Lalu yang ke-10 yaitu hitung luas tulangan minimum AS, min. Berdasarkan SNI 2847 tahun 2019, jika AS kurang dari AS min digunakan nilai AS min. Lalu yang ke-11 yaitu hitung spasi tulangan, S sama dengan B per N. Lalu yang ke-12 yaitu hitung spasi maksimum, S max sama dengan MIN. Dengan H yaitu tinggi atau tebal plat. Jika spasi lebih daripada S max, pilih S max. Jika spasi kurang dari S max, pilih spasi. Lalu yang ke-13 yaitu hitung AS yang dibutuhkan. AS butuh sama dengan jumlah tulangan dikali AS tulangan. Pada perhitungan kali ini didapatkan AS butuhnya itu 391 mm kuadrat. Lalu selanjutnya langkah perhitungan penulangan plat arah EW. E sampai W sama seperti arah N sampai S. Yang pertama yaitu momen ultimate positif untuk lajur tengah lantai pertama adalah 19,191 kN meter. Lalu yang kedua hitung MN-nya. Lalu yang ketiga dimensi plat untuk penulangan arah sama seperti tadi yaitu arah EW yaitu digunakan 150. Lalu hitung nilai tekan betonnya itu adalah CC sama dengan 20 mm. Lalu yang kelima, hitung tinggi efektif balok D sama dengan tebal plat sama rumusnya seperti tadi. Lalu hitung MN lagi, didapatkan nilai MN yaitu 68,669 kN meter. Lalu ada hitung lokasi garis netral, yaitu C sama dengan A per beta 1. Lalu yang ke-8, periksa kelelehan tulangan lentur positif, yaitu ES sama dengan D dikurang C per C dikali EC. Dengan 0,003 jika ES kurang dari 0,02 tulangan belum leleh, jika ES lebih dari 0,02 yaitu tulangan leleh. Lalu yang ke-9 yaitu hitung tulangan tarik AS. Rumusnya seperti tadi, jika tulangan leleh itu T sama dengan AS dikali FY. Untuk rumusnya eh, yang ini sama seperti yang di sebelumnya. Bisa dilihat di presentasi ini. Nah, lalu sekarang adalah pemodelan e-tabs-nya. Kita lihat seperti yang digambar. Lalu di sini kita klik select properties ke frame section. Lalu di sini klik balok. Nah,
Tadi merupakan tahap pemodelan ITEPS-nya. Lalu di sini ada pengecekan kekuatan geser. Kekuatan geser dua arah pada plat dengan balok interior dapat ditentukan berdasarkan kekakuan rasio kekakuan balok pada arah bentang yang ditinjau, yaitu jika rasio alfa 112/11 lebih dari 1, tidak perlu dilakukan pengecekan geser dua arah karena semua gaya geser dipikul oleh balok. Jika rasio alfa 112/11 kurang dari 1, diperlukan pengecekan geser dua arah karena gaya geser dipikul oleh plat dan balok secara bersamaan sesuai koefisien distribusi. Langkah penulangan geser jika diperlukan sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan tributary area geser dua arah berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 8.10.8. Balok di antara tumpuan harus memikul gaya geser yang disebabkan oleh beban terfaktor di luas tributary seperti ilustrasi seperti ini. Luas tributary area untuk geser dua arah dapat dihitung sebagai berikut, yaitu menentukan gaya geser pada balok sesuai tributary area atau FU, yaitu QLL sama dengan LL dikali luas tributary dibagi panjang bersih balok, lalu ada QSIDL sama dengan SIDL dikali luas tributary dibagi panjang bersih balok, lalu ada QDL tebal plat dikali berat jenis beton dikali gravitasi dibagi 1000, dengan LL yaitu sama dengan berat hidup, terus AT itu luas tributary, lalu L itu panjang bersih balok, lalu ada Rho yaitu berat jenis beton, G itu gravitasi. Lalu ada QLL, DL yaitu adalah beban merata. Berat G geser dua arah yaitu eh, QU sama dengan 1,2 QDL ditambah QSIDL ditambah 1,6 QLL. FU sama dengan setengah dikali QLN. Dengan QU beban merata ultimate. Untuk FU gaya geser, untuk N yaitu bentang bersih balok yang ditinjau sama dengan 1 min B kolom yaitu balok induk Y, untuk 1 min H kolom yaitu balok induk Y. Yaitu dengan catatan cek lagi konfigurasi lebar dan tinggi penampang kolom yang sudah dimodelkan di tabs. Jika terbalik di ilustrasi gambar yang pertama, yaitu maka perhitungan LN ditukar untuk balok induk X dan Y. Lalu yang ketiga itu menentukan gaya geser yang ditahan oleh balok FU balok dan plat FU plat berdasarkan tabel 8.10.8.1, yaitu SNI 2847 tahun 2019. Besarnya gaya geser yang ditahan oleh balok di antara tumpuan ialah sebagai berikut. FU balok sama dengan koefisien distribusi dikali FU. FU pelat sama dengan FU dikurang FU balok. Lalu yang keempat, menentukan kapasitas geser dua arah atau FC. Besarnya kapasitas geser yang dimiliki oleh beton plat dua arah dapat dihitung sesuai rumus SNI 2847 tahun 2019 pasal 22.6.5.2, yang dimana di sini bisa dilihat tabel untuk perhitungan FC atau VC untuk geser dua arah, yaitu dengan faktor beton ringan diambil 1 untuk beton normal. Untuk betanya perbandingan sisi panjang dan sisi pendek kolom. Untuk D-nya itu tebal plat. Lalu untuk ASC itu berdasarkan pasal 22.6.5.3, 40 itu untuk kolom interior, untuk 30 itu kolom tepi, 20 itu untuk kolom sudut. Lalu yang kelima, melakukan pengecekan gaya geser terhadap kapasitas geser dua arah tulangan geser plat tidak dibutuhkan apabila memenuhi syarat, yaitu tegangan FC lebih besar daripada FU plat dengan tegangan yaitu 0,75 untuk geser. Lalu ada catatan yang dimana solusi apabila plat tidak memiliki atau memenuhi kapasitas geser dua arah. Yang pertama, memperbesar ketebalan plat secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu memperbesar ketebalan plat pada daerah penampang kritis pada flat slab. Lalu yang ketiga itu menambahkan kepada kolom atau kolom kapital pada flat slab. Apabila plat tidak memenuhi kapasitas geser dua arah pada tugas besar kali ini, tidak perlu mendesain tulangan geser plat, namun cukup memberi analisis terkait penyebab dan solusi yang dapat ditawarkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada perhitungan plat ini. Jika ada banyak kesalahan dan banyak salah kata-kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.